Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Rahma Paramita. Setelah kita mendapatkan pendahuluan tentang TFI sebagai intervensi keluarga dan remaja, di workshop 3 ini kita akan memahami lebih lanjut mengenai fase-fase dalam TFI. Ini bertujuan agar Anda mengetahui dan dapat melakukan fase-fase dalam TFI. Mari kita mulai. Fase dalam TFI terdiri dari fase pertama, pelibatan, fase kedua, asesmen keluarga, fase 3, menciptakan motivasi untuk berubah, fase 4, intervensi utama keluarga, dan fase 5, terminasi. Fase 1 adalah tahap di mana Anda membangun aliansi bekerja dengan keluarga, menyatu dengan seluruh anggota keluarga dan memvalidasi mereka, misalnya melihat kekuatan serta menstimulasi timbulnya harapan. Untuk menciptakan lingkungan di mana keluarga percaya bahwa pertemuan dengan Anda akan membantu mereka mengatasi masalah dan memperbaiki hubungan antar keluarga mereka, maka mereka harus mengizinkan Anda untuk masuk ke dalam keluarganya. Artinya, mereka harus bisa percaya pada Anda, percaya pada pengalaman Anda, dan akhirnya Anda memiliki tujuan bersama keluarga. Pada workshop sebelumnya, kita sudah belajar keterampilan inti dalam TFI. Keterampilan tersebut dapat membantu Anda untuk melibatkan seluruh anggota keluarga. Aliansi kerja adalah hubungan kerja yang positif, kolaboratif berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat yang Anda bangun bersama keluarga. Untuk membentuk aliansi kerja, Anda dan keluarga perlu sama-sama setuju untuk bekerja sama dalam isu-isu relasi yang telah mereka identifikasi. Hubungan terapeutik antara klien dan praktisi terbukti berkaitan erat dengan hasil terapi yang positif. Ini juga berlaku untuk berbagai jenis terapi lainnya. Proses membangun aliansi bekerja mungkin akan tumpang tindih dalam setiap fase, seperti fase-fase lain berikutnya. Menyatukan. Anda dapat menyatukan sebuah keluarga dengan menggunakan kemampuan Anda dalam berinteraksi. Misalnya menggunakan humor, menunjukkan empati, atau menunjukkan bahwa Anda memahami sudut pandang setiap anggota keluarga. Proses menyatukan ini melibatkan kehangatan dan membutuhkan Anda untuk secara nyata dan tulus menunjukkan minat pada semua anggota keluarga. Dalam proses ini, pastikan setiap anggota keluarga merasa memiliki kedekatan emosi dengan Anda, merasa dipahami, dihormati, dipedulikan secara sama. Memvalidasi berarti memberi dukungan. Praktisi mendukung setiap anggota keluarga dan menganggap semua anggota keluarga sama pentingnya. Jika terdapat perilaku negatif yang tidak dapat didukung, biasanya maksud dibaliknya atau penyebabnya bisa dipahami atau dapat didukung. Sebagai contoh, seorang ayah yang marah. Itu terjadi karena ia merasa sakit hati, sendirian, menginginkan yang terbaik untuk seorang anak. Penyebab kemarahan tersebut bisa divalidasi meskipun perilaku marahnya tidak dapat. Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip inti yang telah kita bahas sebelumnya. Anda perlu mendengar setiap anggota keluarga, beritahu mereka bahwa Anda memahami niat positif yang ada di balik perilaku mereka, bahwa Anda peduli. Anda melakukan ini dengan cara mendengarkan dengan baik dan menekankan komitmen Anda kepada mereka dan kemajuan mereka. Menstimulasi harapan. Jika sebuah keluarga bisa melihat harapan dari mata, kata-kata, dan tindakan Anda, mereka dapat mulai merasa harapan itu juga. Untuk menstimulasi harapan, Anda perlu melakukan lebih dari sekedar memahami apa yang anggota keluarga rasakan. Anda harus menunjukkan harapan Anda saat Anda mendefinisikan kembali masalah mereka,
kemudian menunjukkan bahwa masalah ini dapat dipecahkan, dan bahwa Anda berkomitmen terhadap resolusi mereka dan percaya bahwa keluarga bisa menyelesaikannya. Beberapa contoh kalimat asumsi yang dapat digunakan untuk menstimulasi harapan adalah ketika Anda mulai bekerja sama, gunakan kata ketika dan bukan kata apabila. Atau Anda bisa mengatakan, saya dapat membayangkan kalian mulai dapat melakukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan sebagai keluarga. Atau Anda juga bisa mengatakan bahwa saya pernah melihat keluarga lain yang memiliki masalah yang sama dan mereka mampu menyelesaikannya. Saya percaya bahwa keluarga ini juga bisa mampu melakukannya. Karena saya melihat bahwa satu sama lain dalam keluarga ini saling menyayangi dan peduli. Dan saya akan mendampingi kalian. Fase selanjutnya adalah asesmen keluarga. Dalam asesmen, Anda mencoba mencari tahu hubungan antara anggota keluarga. Alasan mengapa keluarga mengikuti intervensi, tujuan relasional atau hubungan dalam keluarga seperti apa yang akan menjadi target dalam intervensi. Dalam proses ini, praktisi akan bertanya mengenai proses dan struktur dalam keluarga, hadiah atau reward apa yang dianggap penting dalam keluarga, resiko serta kekuatan masing-masing yang mempengaruhi hubungan keluarga. Salah satu pertanyaan untuk mengidentifikasi tujuan intervensi adalah, kalau masing-masing memiliki tongkat ajaib, apa yang akan Anda rubah dari keluarga Anda? Asesmen ini sudah bisa dilakukan sejak sesi pertama Anda bertemu dengan keluarga dan akan terus dilakukan sepanjang proses intervensi. Berikut adalah area spesifik yang perlu Anda dapatkan dalam asesmen. Pola interaksional. Pola interaksi adalah urutan perilaku yang dapat diprediksi yang berulang kali terjadi dalam keluarga. Misalnya, dalam satu keluarga, ketika ayah dan ibu bertengkar, diikuti oleh putra atau putri mereka yang bertingkah. Diikuti lagi oleh orang tua yang berhenti bertengkar. Kemudian fokus pada perilaku anak. Diikuti lagi oleh perilaku remaja yang menjadi lebih baik. Disambung lagi oleh ayah ibu yang kembali bertengkar. Pola ini terjadi berulang kali dan bisa dengan cara yang sama ataupun berbeda. Melihat ini, bisa saja kita mengidentifikasi masalah dalam setiap titik siklus. Orang tua yang bertengkar karena memiliki masalah hubungan, anak berulah mencari perhatian, dan seterusnya. Tetapi pada kenyataannya, keluarga ini terjebak dalam siklus memutar yang tak berujung dan mereka membutuhkan bantuan. Setelah mengetahui siklus tersebut, Anda dapat melihat urutan perilaku keluarga. Anda dapat menemukan urutan perilaku dengan bertanya tentang apa yang terjadi sebelum dan sesudah perdebatan. Siapa yang melakukan apa, kemudian apa lagi yang terjadi, lalu apa. Banyak dari terapi keluarga melibatkan identifikasi urutan perilaku keluarga di sekitar permasalahan remaja. Kemudian bersama-sama bekerja dengan seluruh keluarga untuk memodifikasi urutan kejadian perilaku tersebut. Penilaian pertanyaan relasional. Anda ingin menilai bagaimana keluarga bisa bekerja sama untuk memahami interaksi keluarga, siklus, dan hubungan. Ini akan menjadi sangat penting saat Anda melakukan pembingkaian ulang masalah terkait hubungan dan bekerja secara sistematik dengan keluarga. Ada banyak contoh pertanyaan lain yang Anda dapat gunakan untuk mengetahui bagaimana keluarga bekerja secara umum dan terkait dengan penggunaan nafza atau alkohol. Lihat bagian contoh skenario dalam Google Classroom Anda untuk pertanyaan mengenai asesmen terkait hubungan yang lebih konkret. Batas. Antar anggota keluarga dapat mengizinkan orang untuk bisa dekat atau memberi jarak dengan orang lain. Batasan dapat bersifat kaku, fleksibel, atau lebur, hampir tidak berbatas. Batas yang kaku merupakan batas di mana keluarga tidak mengizinkan orang lain untuk mendekat.
Sementara batas yang lebur, misalnya pada suami istri yang hampir tidak memiliki batas, membuat mereka menjadi sangat dekat, sehingga mereka dapat menyelesaikan kalimat satu sama lain dan selalu bersama. Bahkan mereka tidak memiliki rahasia. Tema. Pikirkan dan perhatikan tema yang menjadi aspek menyeluruh seluruh anggota keluarga. Biasanya tema tersebut sudah diterima dan dianggap sebagai kebenaran tentang diri mereka maupun cara pandang mereka terhadap dunia. Contohnya, anggota keluarga kita saling membantu satu sama lain. Atau kami adalah keluarga yang guyup. Yang lebih tua harus selalu memberikan contoh yang baik. Orang tua tahu segalanya dan selalu benar. Atau yang sering ditemui juga adalah yang paling aman adalah tetap diam. Struktur atau hierarki. Semua keluarga disusun dalam semacam struktur yang bertanggung jawab siapa yang berpihak pada siapa, atau dalam struktur patriarki, laki-laki dalam keluarga memiliki hak tertentu atas perempuan. Dalam beberapa keluarga, remaja yang mengambil peran dalam pola asuh untuk orang tuanya. Dan dengan demikian menjadi bagian dari subsistem orang tua. Mintalah anggota keluarga untuk menceritakan tentang siapa yang membuat keputusan, siapa pemimpin di keluarga, dan siapa yang hanya mengikuti arus saja. Aturan. Semua keluarga pasti memiliki aturan, baik yang dibicarakan atau yang tidak pernah dibicarakan. Contohnya, tidak ada yang boleh membicarakan masalah alkoholik ayah, atau kami tidak akan pernah memberitahu orang luar mengenai masalah kita, atau semuanya akan baik-baik saja jika kita hanya menunggu. Peran. Dalam semua keluarga, anggota keluarga mengambil peran baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan, seperti siapa yang menjadi pemimpinnya, siapa yang akan mengasuh, siapa yang menjadi badut dalam keluarga, siapa pembuat masalah, atau siapa yang alim di dalam keluarga. Penguat. Penguat atau reward adalah peristiwa, kegiatan, atau perilaku yang dapat mengakibatkan meningkatnya perilaku yang dituju atau membaiknya perilaku yang diharapkan. Seringkali reward ini dinilai berbeda oleh masing-masing anggota keluarga. Beberapa praktisi keluarga biasanya mencari tahu apa penguat yang paling penting untuk anggota keluarga yang berbeda, sehingga masing-masing dari anggota keluarga bisa memiliki reward yang berbeda. Dan kemudian mengembangkan rencana atau kontrak kontingensi untuk memberikan penghargaan pada perilaku prososial. Penguat dapat mencakup menonton TV atau film bersama, makan makanan yang spesial, atau bermain game, dan hal-hal yang lain. Kekuatan dan risiko keluarga. Setiap keluarga memiliki kekuatan dan kerentanannya masing-masing. Apabila Anda dapat mengidentifikasi hal tersebut, Anda dapat membangun kekuatan keluarga dalam mengembangkan intervensi keluarga. Demikian juga, resiko keluarga dapat ditargetkan sebagai target intervensi. Atom sosial. Atom sosial adalah sebuah alat untuk mengetahui kondisi dan situasi sosial remaja, hubungan mereka dengan remaja lain, dan orang-orang lain seperti orang tua, saudara, kakek nenek, teman, bahkan musuh. Sebuah atom sosial akan membantu Anda mempelajari bahwa remaja tersebut memiliki hubungan dengan siapa saja, seberapa dekat atau jauh dia dengan orang-orang ini, dan juga dapat menjadi alat untuk melibatkan remaja yang sulit bicara, agar mereka dapat berbicara lebih banyak tentang kehidupan mereka. Atom sosial juga memungkinkan untuk memberikan petunjuk mengenai siapa saja yang dapat bermanfaat untuk diikutsertakan di sesi berikutnya. Akhirnya, atom sosial dapat memperluas pemahaman Anda tentang sistem kehidupan remaja di luar keluarga, terutama bila Anda ingin mengetahui identifikasi sistem masyarakat seperti sekolah, penjara dalam atom sosial, maupun individu.
Anda dapat melihat lembaran mengenai atom sosial yang ada di Google Classroom Anda untuk informasi lebih lanjut. Genogram. Sementara genogram bukan termasuk praktek berbasis bukti, ini adalah salah satu cara yang paling bermanfaat untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem keluarga pada seorang remaja, atau untuk mencari tema dalam keluarga, dan untuk membuat seorang remaja yang pendiam dapat berbicara. Tanpa adanya alat seperti ini, mungkin mereka tidak akan banyak berbicara. Hal ini juga berfungsi sebagai pengingat. Pada sesi-sesi pertama, Anda menjadi ingat siapa saja yang ada dalam keluarga. Akhirnya, jika masalah alkohol atau penggunaan nafza terlihat dalam genogram, Anda dapat memberikan komentar atau pernyataan bahwa ini adalah waktunya untuk menghentikan warisan keluarga demi anak-anak Anda dan anak-anak mereka. Berikut adalah contoh pembuatan genogram yang bisa Anda jelaskan untuk keluarga klien. Adi adalah anak laki-laki yang menjadi klien Anda. Ia berusia 16 tahun dan 3 bulan lalu tertangkap menggunakan ganja. Sudah 1 bulan ini, ia tidak lagi menggunakannya. Ia anak kedua dari 2 bersaudara. Orang tuanya berpisah ketika Adi berusia 10 tahun. Ayah Adi juga pernah memiliki masalah adiksi alkohol. Ibu Adi menikah kembali 2 tahun yang lalu. Adi paling dekat dengan ibunya dan merasa tidak dekat dengan kakak perempuannya. Mereka seringkali bertengkar. Ibu Adi adalah anak ke-1 dari 3 bersaudara. Ia adalah anak perempuan satu-satunya. Ibu Adi lebih dekat dengan ayahnya dibandingkan dengan ibunya, sementara Adi lebih dekat dengan nenek dari ibunya. Ayah kandung Adi adalah anak tunggal dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Adi sudah tidak pernah bertemu kembali dengan ayah kandungnya. Begitu juga ibunya. Ayah sambung Adi memiliki 1 orang anak laki-laki seusianya dan tidak tinggal dengan mereka. Adi tidak dekat dengan saudara tirinya. Ini adalah genogram dari Adi. Selain itu, kita juga perlu mengetahui kebutuhan mendesak yang dimiliki oleh keluarga. Salah satu sumber daya yang dapat membantu Anda adalah dengan memberikan lembaran yang berisi daftar kebutuhan mendesak dari anggota keluarga. Lembar ini sudah tersedia dan dapat Anda gunakan. Anda dapat meminta anggota keluarga untuk melengkapi daftar ini sebagai bagian dari asesmen keluarga. Selain itu, asesmen potensi kekerasan sangat penting untuk dilakukan. Perlu diperhatikan apabila terdapat potensi kekerasan untuk diri dan orang lain atau potensi adanya pelecehan pada anak. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, kami telah menyediakan tautan mengenai cara penggunaan dan pembuatan genogram dan sosial atom. Apabila sudah memahami, silahkan melanjutkan dengan tugas membuat asesmen keluarga Anda sendiri. Anda dapat memilih untuk menggunakan sosial atom atau genogram. Jangan lupa perhatikan tenggat waktu tugas sehingga pada sesi online Anda sudah dapat pemahaman yang cukup dan siap untuk berdiskusi bersama. Sampai jumpa.